Mendak Budi Santoso menyampaikan bahwa ada cita-cita Indonesia untuk menjadi the biggest player di industri baja atau steel ya. Tapi kita ketahui bahwa di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka yang dari tadinya sebelumnya ada prioritasnya utamanya di infrastruktur, sekarang kan lebih kepada human development ya Pak ya. Yaitu mencakup pangan, ada juga kesehatan, ya, gizi, ada juga housing. Iya. Nah, ini kan sebenarnya basic staples lah, apa namanya, kebutuhan primer untuk manusia gitu ya, menjadi fokus utama. Nah, kira-kira dari sektor-sektor ini bagaimana Anda melihat dampak dan manfaatnya untuk bisnis Anda, dan mungkin apa yang Anda rasakan strategi perusahaan akan berubah dibandingkan pada saat pemerintahan yang lalu? Iya, sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang kami melihat bahwa kami bisa berpartisipasi di dalamnya. Seperti misalnya untuk kebutuhan dapur gizi, ya. Kebutuhan dapur gizi ini membutuhkan sebetulnya adalah teknologi khusus yang kami bisa masuk ke dalamnya. Seperti sandwich panel misalnya, itu kami sekarang sudah bekerja sama dengan manufacturer di Indonesia. Sandwich panel ya? Iya betul, yang terinsulasi, yang sebetulnya sangat baik untuk bisa digunakan di aplikasi seperti food processing. Jadi di segmen ini kami sudah lihat bahwa ini adalah salah satu segmen yang bisa jadi perhatian. Lalu juga di cold storage misalnya, pastinya juga industri perikanan juga akan didorong oleh pemerintah gitu ya. Dan kami juga tahu bahwa industri cold storage ini juga salah satu yang perlu didorong juga untuk bisa mendukung arahan pemerintah seperti itu. Lalu juga untuk yang housing ini yang sebetulnya menarik juga yang sangat menarik terus terang, karena BlueScope itu sudah sangat prominent ya, pemain besar untuk struktural bahkan di industri perumahan. Barangkali kami yang memperkenalkan pertama kali pengganti kayu untuk rangka atap misalnya, itu dengan baja ringan gitu. Dan dengan betul. Jadi inovasi-inovasi dari perusahaan kami ini saya yakin bisa untuk memastikan partisipasi kami di perkembangan industri atau segmen ini sesuai dengan arahan pemerintah. Karena salah satu, kalau boleh saya cerita, salah satu kelebihan produk baja ringan dari BlueScope itu juga adalah kemudahan untuk mobilisasi. Karena 3 juta rumah itu kan tidak sedikit ya. Betul, dan Pak, akan ada di mana-mana. Dan pastinya juga barangkali di daerah-daerah pedalaman yang mungkin agak sulit mobilisasi, tapi dengan teknologi baja ringan yang bisa diaplikasikan untuk perumahan, itu saya yakin bisa mengatasi beberapa problem-problem yang mungkin bisa diantisipasi gitu. Baik, kita tahu ya memang dalam hal industri dan manufacturing di Indonesia itu ada challenge utama dari impor ilegal, ya Pak ya. Mungkin tak terkecuali pula industri baja. Kita sering dengar tentang baja impor ilegal yang bahkan ada juga yang sampai tak ber-SNI. Dan tentunya ini meresahkan industri baja berkualitas yang ada di Indonesia. Apa pengenanganan yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Bentuk-bentuk komunikasi apa yang sudah dijalin oleh perusahaan dengan pemerintah mengenai isu ini? Iya, betul sekali. Memang kejadian ini ya, kenyataan bahwa memang banyak sekali import baja yang di bawah standar terutama, itu menjadi keprihatinan kami juga gitu. Karena bukan apa, yang paling penting buat kami adalah pada akhirnya adalah masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna seringkali tidak memahami secara pasti seperti apa sih harusnya mereka menggunakan atau memilih produk baja. Dan untuk mengatasi ini, komunikasi kami dengan pemerintah juga, terus terang ini adalah kolaborasi kalangan usaha dan pemerintah ya, untuk dari 2 hal. Kami terus terang untuk BlueScope fokusnya adalah edukasi ke masyarakat pemakai untuk bisa tahu persis apa sebetulnya bagaimana memilih produk yang baik dan apa resikonya kalau memilih sampai produk yang di bawah standar. Karena sebetulnya ini yang menjadi concern utama kami. Jadi selama ini terus terang kerjasama dengan pemerintah sudah cukup baik ya. Kami juga melihat dengan peraturan yang baru dari Kementerian Perindustrian nomor 67 dan 68 mengenai penerapan SNI wajib, dan saya juga, pemerintah juga akan mengerahkan aparatnya untuk bisa menegakkan bahwa sekarang standar industri yang sudah diterapkan untuk baja lapis ini sudah wajib. Jadi juga kita harapkan itu
ditegakkan oleh pemerintah gitu. Di lain sisi pelaku industri melakukan edukasi ke konsumen. Jadi kita kolaborasi gitu. Dengan kolaborasi ini saya yakin sebetulnya ini bisa diatasi sama-sama. Karena bagi kami pelaku industri bukannya kami minta perlindungan, ya, proteksi atau gimana, tapi kami ingin menciptakan level playing field gitu istilahnya, bahwa yang sehat, yang sehat itu aja yang jadi fokus kami. Komunikasi yang terjalin juga harus baik ya Pak. Betul, tentunya. betul. Bagaimana perusahaan Anda berkomunikasi dengan pemerintah? Ya, kami terus melakukan komunikasi dengan beberapa jalur yang ada gitu, terutama juga dengan penerapan wajib SNI ini. Kami lakukan apa yang menjadi porsi kami, dan kami percaya bahwa pemerintah juga melakukan apa yang menjadi porsinya pemerintah dalam melindungi konsumen. Sekali lagi saya mengulangi ini, bahwa yang paling penting adalah melindungi konsumen. Betul sekali Pak. Mengenai kebijakan proteksi Trump. Lalu di satu sisi juga kalau kita lihat currency atau rupiah kita memang saat ini lagi berada di kisaran yang cukup tinggi, hampir 16.400. Nah, bagaimana hal ini berpengaruh terhadap perusahaan Anda dan juga secara keseluruhan industri baja di dalam negeri dalam pandangan Anda? Iya, kebijakan proteksi Trump ini ya, dan juga exchange rate ya, dua hal ini yang kita harus amati terus tapi kita juga baru bisa berspekulasi apa yang akan menjadi dampaknya terhadap industri baja nasional. Karena biar bagaimana industri seperti tadi data yang disampaikan juga, pemain terbesar industri baja internasional itu hanya di beberapa negara gitu ya. Jadi juga kalau memang ada negara besar, pasar besar yang melakukan proteksi, pastinya mereka akan mencari tempat lain gitu ya. Jadi ini yang kami betul-betul awasi, dan juga ya dengan kolaborasi dengan pemerintah juga kami meminta juga untuk diperhatikan untuk antisipasi hal-hal yang memang barangkali yang sekarang ini masih jadi spekulasi gitu, tapi kita harus lakukan antisipasi sebelum itu betul-betul terjadi gitu dan terdampak industri nasional. Jadi itu yang bisa kami lakukan.